Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Pekerjaan pertama kita di surga itu adalah memerintah bersama dengan Kristus. Melayani dia siang malam dalam bait suci. Jadi ada pekerjaan pelayanan di sana. Di sana kita akan bersekutu dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Jadi karena di surga nanti semua perbuatan baik saudara di dunia ini akan mendapat balasan dalam bentuk berkat-berkat Tuhan yang dinikmati secara melimpah di sana. Shalom teman-teman. Kembali bersama saya Albana di channel ini. Video kali ini kita akan melihat dan menyaksikan bersama perbedaan antara surga Islam dan surga Kristen. Perbedaan surganya Islam dan Kristen ini sangat berbeda jauh bagaikan langit dan bumi. Albana percaya bahwa iman Anda akan goyang ketika melihat video ini. Dalam video ini para pemuka agama Muslim mengatakan bahwa di surganya mereka, kesibukan para lelaki adalah memecahkan perawan para bidadari atau istri-istri mereka. Wow! Apakah semaksiat itu? Ada juga yang mengatakan bahwa, setelah dipecahkan perawannya maka besok dia akan perawan lagi. Yang lebih gila lagi adalah bahwa sakarnya atau kemauannya laki-laki jika sudah berdiri atau tegang maka akan tahan lama hingga 70 tahun. Wow! Emangnya surga sevulgar itu? Supaya lebih lengkapnya mari saksikan video yang menggelikan ini. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Malusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Fiha ma tashtahil anfus. Dalam surga itu baru terbetik keinginan, datang langsung yang mengantarkan. Pesan ayam goreng, Pak. Iya. Saya kan baru mikir. Iya, langsung datang. Silakan, pelan-pelannya datang. Pengen jus apa? Langsung datang. Jus yang tidak pernah terlupakan rasanya. Masya Allah. Fiha ma tashtahil anfus. Nafsu mau apa? Langsung ada. Gratis. Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa. Yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk?
Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan molek. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a, faj'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Wa ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allahu musta'an. Berhenti. Selesai. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Itulah surga orang Islam, teman-teman. Saya merasa geli melihatnya. Bukankah surga itu tempat Tuhan yang suci dan kudus? Bukannya sebagai tempat memuliakan Allah? Emang boleh surganya sebrutal itu? Sekarang mari kita memperhatikan surganya orang Kristen. Berikut videonya. Ya, Alkitab berbicara bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan selamat, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita bikin apa saja di surga? Nah, ada banyak hal sebenarnya, bukan hanya soal memuji Tuhan. Ya, pertama adalah kita akan turut memerintah bersama dengan Tuhan. Dalam 2 Timotius 2:12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Berarti kita yang di surga, kita akan ikut memerintah dengan Tuhan. Nah, soal memerintah di mana, siapa yang diperintah, bagaimana jalannya pemerintahan itu urusan lain lah. Ya, itu ada banyak hal yang perlu dijelaskan di sana. Tapi pokoknya dikatakan secara eksplisit bahwa kita akan ikut memerintah. Saudara bisa baca hal yang sama dalam Wahyu pasal 3 ayat 21, juga Wahyu 20 ayat yang keempat. Jadi pekerjaan pertama kita di surga itu adalah memerintah bersama dengan Kristus. Nah, yang kedua, di sana kita akan melayani Tuhan. Itu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiam di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di dalam bait sucinya. Melayani Dia siang malam dalam bait suci. Jadi ada pekerjaan pelayanan di sana. Lalu yang ketiga itu kita di sana akan beribadah kepada Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya beribadah kepadanya. Maka di sorga nanti kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, salah satu hal penting atau unsur penting dalam ibadah ini adalah puji-pujian. Ya. Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 14 ayat 3. Jadi benar seperti yang saudara katakan bahwa ada ibadah atau ada puji-pujian di sana. Nah, kalau memang puji-pujian di sana, ada juga yang pernah tanya sama saya, Pak, kalau kita di sana puji-puji Tuhan, apa kita nggak bosan ya? Ya, nah pertama saudara harus ingat bahwa waktu kita masuk surga, kita sudah tidak mungkin berdosa lagi. Nah pertanyaannya adalah, kalau orang bosan memuji Tuhan, itu dosa apa tidak? Kalau orang malas memuji Tuhan, itu dosa atau tidak? Tentu saja dosa. Tapi karena Alkitab juga berkata bahwa di surga tidak ada dosa lagi, maka kita boleh mengatakan bahwa di sana tidak mungkin ada kebosanan dan kejenuhan
di dalam memuji Tuhan. Itu tidak mungkin. Karena itu kebosanan, kemalasan, kejenuhan dalam memuji Tuhan itu adalah suatu dosa. Dan dosa tidak ada di surga lagi. Maka tidak mungkin kita mengalami kebosanan, kejenuhan, kemalasan, keengganan di dalam memuji Tuhan. Ya. Yang keempat adalah di sana kita akan bersekutu dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Nah, kalau kata-kata ini ya, menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, itu jelas berbicara tentang menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di Wahyu 2 ayat 17 juga. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh dia yang menerimanya. Ya, nah saya tidak mau memberikan penjelasan yang panjang tentang apa yang dimaksudkan dengan mana yang tersembunyi dan batu putih di sini. Ya. Tapi itu berarti bahwa di sanalah segala macam berkat Tuhan ada di sana. Saudara bisa lihat di YouTube, silakan cari khotbah saya di sana apa sih yang dimaksudkan dengan mana yang tersembunyi atau batu putih ini. Saudara akan menemukan di sana. Tapi yang pasti semua itu adalah segala macam berkat dari Tuhan. Kita akan menikmati semuanya. Dan satu hal yang penting adalah di sanalah kita menikmati segala macam upah dan jerilelah kita. Kalau kita melayani Tuhan itu kan, ya kita ini masuk surga bukan karena kita melayani Tuhan. Masuk surga bukan karena upah. Tapi kita masuk surga karena kita beriman kepada Yesus. Tapi setelah kita beriman kepada Yesus, kita melayani Dia di dunia ini, maka semua jerilelah kita dalam pelayanan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan bahwa air sejuk secangkir saja kalau diberikan kepada seorang yang adalah hambaku, muridku, dia tidak akan kehilangan upahnya. Matius pasal 10. Juga 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, maka semua apa yang kita kerjakan itu disimpan atau dicatat Tuhan sebagai upah kita, di mana kadang-kadang kita lihat kita sudah melayani sungguh-sungguh juga, tapi rasanya hidup di dunia ini biasa-biasa saja kan. Tapi jangan khawatir, karena upah itu baru akan kita terima dalam bentuk segala macam berkat ketika kita ada di surga nanti. Kalau saudara baca dalam Wahyu 14 ayat 13, dia bilang begini. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan dari jerilelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan di mana? Di dunia ini. Seluruh perbuatan baik yang saudara lakukan dalam dunia ini, kadang-kadang kan saudara tidak dapat balasannya. Tapi jangan khawatir, karena di surga nanti semua perbuatan baik saudara di dunia ini akan mendapat balasan dalam bentuk berkat-berkat Tuhan yang dinikmati secara melimpah di sana. Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Karena itu saudara, ya, kalau selama saudara masih ada, ya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, ya. Nah, maka pakailah hidupmu melayani Tuhan, berbuat baik. Kalau tidak dapat balasan di dunia ini, no problem. Ada balasan di surga yang akan saudara nikmati nanti, ya. Itulah kira-kira hal-hal yang dapat kita kerjakan dalam kerajaan surga. Itulah videonya teman-teman. Sangat berbeda jauh bagaikan langit dan bumi ya teman-teman. Kesimpulannya adalah surganya orang muslim tidak ada kekudusan di sana. Di sana hanya ada aktivitas seks, seks dan seks. Mereka tidak menyembah Allah mereka, tetapi di sana hanya mengurus pesta seks.
Sedangkan surganya Kristen di sana kita akan memuliakan dan menyembah Allah dengan penuh kekudusan, melayani Tuhan, memerintah bersamanya, beribadah, dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Semua berkat yang ada di surga akan kita nikmati dan lain-lain. Lalu mungkin ada yang bertanya apakah ada seks? Jawabannya adalah tidak ada lagi seks. Di surga adalah tempat yang kudus, tidak ada lagi kawin dan dikawinkan karena di sana kudus, hanya memuliakan Allah. Alkitab berkata dalam Matius pasal 22 ayat 29 dan 30, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Wow! Orang-orang Kristen akan hidup seperti malaikat. Lebih indah dan menyenangkan yang mana? Ngeseks atau hidup seperti malaikat yang penuh kekudusan? Teman-teman silahkan memilih. Teman-teman, manakah surga yang penuh maksiat? Surga mana yang melanggar kekudusan Tuhan? Saya yakin setelah menonton video ini Anda langsung dibukakan, agama mana yang memiliki surga yang benar. Bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari percaya kepadanya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu diampuni dan kamu akan diselamatkan, masuk surga dan menikmati kebaikan Tuhan dan juga memerintah bersama dengan Tuhan. Oke, demikian video kita kali ini, silahkan like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih juga sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kiranya teman-teman terus dikuatkan imannya sehingga semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Trinity.